Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di sini kami kelompok 5 akan membahas materi tentang keseimbangan di pasar uang. Materi yang akan dipelajari yang pertama ialah keseimbangan pasar uang. Yang kedua ialah kurva LM dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang ketiga ialah keseimbangan jangka pendek kurva IS dengan LM. Dan yang terakhir ialah keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu keseimbangan pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem ekonomi yang berfungsi sebagai mekanisme bagi individu, perusahaan, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Keberadaan pasar uang sangat penting karena memungkinkan alokasi dana yang efisien, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta menjadi stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah yang beredar. Yang kedua yaitu kurva LM dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, tabungan didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi saat ini, melainkan disimpan untuk digunakan di masa depan. Tabungan dalam ekonomi konvensional membahas bagaimana individu dan masyarakat memutuskan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Beberapa teori utama yang menjelaskan perilaku ini antara lain, kurva LM adalah representasi dari keseimbangan pasar uang yang menunjukkan hubungan antar tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan pasar uang. Secara matematis, kurva LM dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yaitu MD sama dengan L Y kali I, dan di mana keterangannya adalah MD yaitu permintaan uang, Y pendapatan nasional, dan I tingkat suku bunga. Pada ekonomi konvensional, kurva LM memiliki kemiringan positif karena kenaikan pendapatan nasional yang menyebabkan peningkatan permintaan uang. Dan dalam ekonomi Islam, sistem keuangan tidak menggunakan bunga, sehingga keseimbangan pasar uang memiliki pendekatan yang berbeda. Bank sentral dalam ekonomi Islam menggunakan instrumen seperti cadangan likuiditas berbasis bagi hasil, sukuk, dan mekanisme investasi syariah untuk mengatur jumlah uang beredar. Karena tidak ada suku bunga, keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam lebih dipengaruhi oleh faktor investasi real dan bagi hasil. Pembahasan yang ketiga yaitu keseimbangan jangka pendek kurva IS kurang LM, yang dimana keseimbangan jangka pendek dalam model IS dikurang LM terjadi ketika pasar barang dan jasa serta pasar uang mencapai titik keseimbangan simultan. Keseimbangan ini ditentukan oleh interaksi antara tingkat suku bunga atau Y dan output aggregate atau Y. Secara grafis, keseimbangan ini terletak di titik perpotongan antara kurva IS dan LM. Persamaan pertama mewakili keseimbangan di pasar barang dan jasa atau kurva IS, sedangkan persamaan kedua mencerminkan keseimbangan di pasar uang atau kurva LM. Dalam jangka pendek, keseimbangan IS dikurang LM dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pembahasan yang keempat yaitu keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam, yang dimana pasar uang dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang bergantung pada mekanisme suku bunga, pasar uang Islam didasarkan pada transaksi real yang bebas dari unsur riba, spekulasi atau maisir, dan ketidakpastian berlebihan atau gharar. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang yang berbasis pada aset real serta sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Untuk menjaga keseimbangan di pasar uang,
Berbagai instrumen keuangan berbasis syariah dikembangkan sebagai alternatif dari instrumen konvensional. Salah satu instrumen utama dalam pasar uang Islam adalah suku jangka pendek yang berfungsi sebagai instrumen investasi yang didukung oleh aset. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu di pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh otoritas moneter. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan ini digambarkan oleh kurva LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan pasar uang. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar uang tidak bergantung pada mekanisme suku bunga, melainkan pada sistem bagi hasil instrumen keuangan syariah serta kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Terus, dalam ekonomi Islam, keseimbangan di pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa bergantung pada sistem riba. Instrumen kebijakan moneter seperti cadangan wajib bagi hasil, sistem perbankan tanpa bunga, serta kebijakan berbasis sektor real digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar dan memastikan alokasi dana yang produktif.